Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama dengan Bang Arif Rahman Syah Marbun. Apa kabar Bang Arif? Kabar baik. Bang Arif, dari Barus Tapanuli Tengah menjadi Ketua PBNU, Ketua Jamiah Batak Muslim Indonesia, Ya, dan Desember 2002 yang lalu resmi menjadi staf sus Wakil Presiden Republik Indonesia. Bagaimana perjalanannya Bang? Bisa sampai di titik hari ini? alhamdulillah perjalanan itu menjadi ketua PBNU, menjadi ketua umum Jamiah Batak Muslim, menjadi staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, sebuah perjalanan yang memang harus saya lewati untuk berkhidmat ya lebih jauh, berkhidmat lebih luas lagi, baik itu untuk keumatan, untuk organisasi, untuk bangsa dan negara, kepada pemimpin-pemimpin kita ya, yang kita dipercayakan, diberikan amanah untuk menjalani tugas-tugas baik di PBNU, baik di Wapres maupun di Batak Muslim. Ya semuanya itu kita niat aja sih, niat kita ya bagaimana kita bisa berbuat lebih luas lagi, lebih bermanfaat untuk orang banyak. Saya pikir begitu sih, keberkahan lah. Di PBNU ini kan banyak sekali ketua-ketua yang membawahi bidang-bidang. Ada yang membawahi bidang ekonomi, bidang dakwah, bidang banyak. Bang Arif ini salah satu jajaran ketua PBNU yang membawahi bidang apa saja? Alhamdulillah saya diberikan amanah salah satu ketua PBNU membidangi bidang ekonomi. Tapi bukan saya sendiri, ada beberapa, ada Ibu Alisa Wahid, ada Gus Ais, ada Gus Falah, dan ada Gus Kikin. Kita ini berkumpul bersama di satu wadah namanya bidang ekonomi. Dan kita kerjasama yang baik lah dengan kawan-kawan. Ya, artinya beberapa ketua ini bertanggung jawab atas berkembangnya bidang ekonomi di PBNU. Ya. Dan salah satunya abang ini ya. Ya, salah satunya saya. Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini PBNU banyak sekali melakukan kontrak kerjasama dengan kementerian, dengan BUMN, dengan lembaga negara lainnya. Secara spesifik, dampak real, dampak nyata kerjasama yang telah ditandatangani oleh PBNU untuk kemaslahatan umat di bidang ekonomi khususnya, apa? Ya memang betul, dalam periodisasi Bapak Ketua Umum Gus Yahya, periode 2022, begitu kita dilantik, Ketua Umum mempunyai gagasan yang sangat besar dan beliau ingin sekali mewujudkan bagaimana kebangkitan ekonomi di Jamiah maupun di Jamaah NU. Dan kami sebagai ketua-ketua PBNU bidang ekonomi menyerap gagasan besar yang diinginkan oleh Bapak Ketua Umum untuk memperkuat, meningkatkan basis ekonomi di tingkat jamaah, di tingkat struktural cabang, wilayah, sampai ke tingkat perkumpulan di PBNU. Salah satu kerjasama itu MOU PBNU dengan Kementerian BUMN itu juga menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti, untuk didorong agar MOU tersebut bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat warga Nahdliyin. Alhamdulillah
MOU dengan BUMN, antara Ketua Umum PBNU dengan Menteri BUMN terkait peningkatan kemandirian umat. Di kerjasama tersebut disepakati untuk mewujudkan yang namanya BUMNU Grosir, Badan Usaha Milik NU Grosir, yang melibatkan banyak mitra dari beberapa BUMN, di mana alhamdulillah MOU tersebut melahirkan saat ini prototipe yang ada di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Jember. Jadi satu BUMNU Grosir saat ini sudah terbangun, sudah berjalan, sudah beroperasional secara profesional ya, secara profesional, dikelola secara profesional, yang dimana BUMNU Grosir ini secara wadah ada di perkumpulan PBNU, yaitu di bawah naungan manajemen namanya PT MPK. PT MPK. PT MPK itu singkatan dari apa, Bang? PT MPK itu PT Multi Panca. Oh, singkatan dari nama perusahaan. Iya, MPK itu singkatan. Ya. Lalu PT MPK ini sahamnya dimiliki oleh koperasi, juga dimiliki oleh perkumpulan. Nah, bahwa MPK ini sahamnya dikuasai oleh perkumpulan dan dikuasai oleh koperasi. Koperasi itu adalah koperasi yang ada di PBNU. Artinya bahwa PT MPK ini berdiri secara profesional, berdiri bukan atas nama perorangan, tapi atas nama perkumpulan, atas nama koperasi, sehingga berbasis profesional, tidak dikelola orang per orang. Oke, artinya BUMNU ini menjamin bahwa keberlangsungannya akan dikelola dengan profesional dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan komposisi yang telah disepakati tentunya. Iya, karena sahamnya kan dikuasai oleh perkumpulan. Oke, berarti Sahamnya lebih besar di sahamnya perkumpulan. dikuasai oleh koperasi. Iya, ya perkumpulan tetap harus lebih besar. Lalu ada koperasi. Jadi sahamnya PT MPK itu pemiliknya adalah perkumpulan dan koperasi. Kumpulan dan koperasi. Iya. Secara pengelolaan manajemen PT MPK, ya manajemennya orang-orang yang memang ahli di situ, ahli untuk melaksanakan daripada menjalankan operasional daripada grosir, untuk bisa mempertahankan daripada kesinambungan bisnis daripada BUMNU Grosir itu gitu. Tadi Abah sampaikan bahwa yang sekarang berdiri ini baru prototipe. Baru prototipe. Artinya tentu ada target-target dari PBNU. Apakah sebaran BUMNU ini kemudian akan menyesuaikan dengan jumlah PW atau jumlah PC atau bagaimana? Teknis penyebaran BUMNU di seluruh Nusantara ini, Pak. Jadi BUMNU Grosir yang saat ini di Jember adalah menjadi prototipe untuk menjadi ukuran untuk kita melanjutkan mengembangkan lagi BUMNU Grosir seperti di Jember di tempat-tempat lain. Insya Allah mudah-mudahan 4-5 bulan ke depan kita akan melihat bagaimana perkembangan daripada BUMNU Grosir yang ada di Jember. Kalau misalnya ini berjalan dengan baik, secara evaluasi manajemennya baik, secara evaluasi keuangannya baik, terus evaluasi operasionalnya baik, ini akan kita jadikan untuk menjadi landasan kita melangkah ke daerah lain. Bisa saja contohnya di Jawa Timur, mungkin ada daerah kabupaten yang potensial yang memang kalau kita mendirikan BUMNU Grosir di sana layak, ya kita akan dirikan di situ. Oke. Nah, jadi bisa juga dikembangkan ke provinsi lain. Bahkan bisa kita menyebar nantinya insya Allah di setiap provinsi yang ada di
di Indonesia yang potensi ekonomi untuk dibangunnya Bumi Grosir itu sangat mendukung. Oke, artinya penyebarannya ini akan ditentukan melalui sistem yang profesional. Artinya dilakukan survei, Oh ya, survei pasarnya seperti apa. iya, iya. Sementara di PBNU ini kan dikenal ada PWNU tingkat provinsi, PCNU tingkat kota kabupaten. Misalkan ada salah satu kota kabupaten yang setelah disurvei ini dari hasil analisa profesional dia tidak layak, tidak memenuhi syarat untuk didirikan BUMNU di sana. Sementara kabupaten kota yang lain sudah berdiri. Apakah ini tidak menjadi alasan bahwa seolah-olah PBNU tidak memenuhi aspek keadilan untuk PCNU di daerah? Oh enggak, begini. Jadi Bumi Grosir ini kan bicara bisnis, bukan bicara sosial. Ini bicara bisnis. Bicara bisnis itu harus ada ukurannya. Artinya kalau memang wilayah, katakan ya di Sumatera Utara, itu wilayah kota Medan katakan layak untuk dibangun, di situ ada Bumi Grosir, ya memang kelayakan untuk dibangunnya Bumi Grosir itu dievaluasi dan layak untuk dijalankan, dibangun di sana. Oke. Misalnya di daerah kabupaten lain tapi tidak layak kita paksakan, ya tidak boleh, karena itu tidak baik dari sisi bisnis, dari sisi usaha. Bukan hanya Bumi Grosir, kita juga ada membangun kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. MOU tersebut sudah berjalan saat ini, sudah mulai mengkonsolidasikan dengan wilayah, dengan cabang, terus dengan potensi-potensi masyarakat terkait bagaimana mengoptimalisasi potensi lahan yang ingin dikerjasamakan dengan PBNU. Jadi MOU Kementerian Lingkungan Hidup ini adalah pemanfaatan lahan yang dimana ada lahan yang disediakan oleh pemerintah sebesar 12,7 juta hektar, dan PBNU melihat di dalam kerjasama tersebut harus mengambil peran. Lahan ini bisa dimanfaatkan macam-macam, bisa untuk lahan pertanian, bisa lahan untuk peternakan, bisa lahan untuk yang lain ya, yang bisa untuk dioptimalisasi untuk potensi ekonomi. Nah, PBNU berperan di situ dan saat ini sedang berjalan, sedang berproses, sedang melakukan konsolidasi. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, karena PBNU sendiri menargetkan melalui bidang ekonominya itu 2 juta hektar. 2 juta hektar. Ya, dari 12,8 juta yang ditargetkan oleh pemerintah. Memang serapannya sampai hari ini belum sampai 12 juta. Jadi sehingga PBNU mengambil peran di sana 2 juta hektar. Artinya 2 juta hektar ini yang akan didistribusikan ke umat, khususnya warga-warga Nahdien di setiap daerah. Ya, nantinya akan kita distribusikan kepada masyarakat warga NU melalui koordinasi wilayah dan cabang, dan disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan daripada masyarakat itu. Artinya lahan itu kan macam-macam ya, dan kebutuhannya juga untuk macam-macam gitu. Tapi ya memang harus dikelola dengan baik, dikelola dengan profesional. Karena bicara ekonomi kalau nggak dikelola dengan profesional, ya kita sulit untuk mewujudkannya itu. Apalagi ketua umum ini kan gagasannya di periode 2022-2027 ini kan adalah kebangkitan ekonomi ya. Kebangkitan ekonomi, sehingga juga kita semuanya harus bisa menangkap gagasan itu, sehingga kita mampu untuk mewujudkan daripada gagasan-gagasan yang dibangun oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dengar 2 hari yang lalu
Ketua Umum secara khusus memanggil ketua-ketua yang membidangi di bidang ekonomi. Apa arahan beliau untuk ketua-ketua ini, Bang? Ya memang beberapa hari yang lalu ya kita ada rapat terbatas bidang ekonomi di mana dihadiri oleh Waketum Habib Bilal, lalu dihadiri oleh para ketua-ketua PBNU bidang ekonomi, dan juga ada ketua lembaga yang terkait dengan ekonomi yang dipimpin oleh Bapak Ketua Umum Gus Yahya. Ketua Umum memberikan arahan bagaimana meningkatkan kapasitas daripada para ketua ini untuk mengoptimalisasi potensi ekonomi terkait ekonomi perkumpulan maupun ekonomi keumatan, kemaslahatan umat. Bapak Ketua Umum PBNU itu ingin mewujudkan banyak bumnu-bumnu grosir lainnya. Mungkin bisa puluhan, Berapa target beliau? mungkin bisa ratusan. Oke. Dari sekian banyak kebijakan yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum, melakukan MOU dengan Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, maka para ketua inilah yang kemudian membreakdown secara teknis, menjabarkan secara teknis agar MOU ini bisa benar-benar bermanfaat untuk umat. Ya, jadi begini, ada juga sawit rakyat. Nah, ini juga kerjasama yang dibangun oleh Ketua Umum PBNU dengan Kementerian Perekonomian, dan di situ juga ada namanya BPD PKS, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Nah, di sini adalah program peremajaan sawit rakyat. Artinya ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Karena program sawit rakyat ini adalah program pemerintah dan sasarannya adalah para petani, kita melihat di situ ada ruang untuk PBNU melakukan kerjasama di dalam percepatan mendorong daripada penyaluran bantuan tersebut kepada para petani. Para petani itu rata-rata mayoritas, apalagi sawit ya, itu mayoritas warga NU. Nah, disitulah kehadirannya PBNU untuk mendorong percepatan daripada penyaluran bantuan-bantuan kepada para petani. Bukan PBNU terima duit, tidak, hanya mendorong percepatan agar para petani itu dapat memperoleh daripada manfaat bantuan pemerintah tersebut. Karena ini program pemerintah yang sudah dicanangkan dari 2016. Nah, tapi karena memang sampai saat ini targetnya belum bisa dipenuhi, PBNU masuk di situ untuk membantu program pemerintah tersebut agar bisa lebih dimanfaatkan di tengah-tengah masyarakat. Kebetulan masyarakatnya banyak warga NU. 3 komponen yang Bang Arif sampaikan tadi, dari mulai bumnu grosir, pemanfaatan lahan, sampai pendistribusian dana sawit ini. Apa target utama yang disampaikan Ketua Umum pada saat pertemuan terbatas dengan ketua-ketua bidang ekonomi ini? Kalau target besarnya Bapak Ketua Umum ya, target besarnya itu kan saya lihat ada program kemaslahatan ya. Program itu program besarnya Ketua Umum. Program kemaslahatan ini juga akan beririsan dengan program-program yang tadi kita sudah sampaikan. Oke. Baik Bang Arif, terima kasih. Dari sekian program yang sedang berjalan, bahkan yang sedang dirancang untuk dijalankan, kita berdoa mudah-mudahan diberi kelancaran dan hasilnya sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Ketua Umum, khususnya untuk
kemaslahatan umat secara menyeluruh. Ya, ya mudah-mudahan ya. Kita ini kan adalah membantu ketua umum, pelaksana ya, eksekutor untuk melakukan percepatan gagasan-gagasan daripada ketua umum. Nah, nanti kita akan lakukan kolaborasi yang kuat dengan lembaga yang ada di PBNU maupun dengan badan otonom. Juga kita melakukan komunikasi yang kuat, yang cepat dengan kementerian, lembaga yang terkait dengan MOU kita. Kita ini hanya eksekutor aja kok, ya kan, eksekutor. Ya kalau kebijakan tuh ada di pimpinan. Kita mengaplikasikan, mengartikan gagasan tersebut, gitu. Ya mudah-mudahan ya. Terima kasih Bang Arif sudah datang di TVNU. Sehat selalu, Amin. sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.